Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang model OSI layar dan model TCP atau IP. Baik, langsung saja kita mulai. Yang dimaksud dengan OSI layar yaitu sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol, dan IP itu yang disebut dengan Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Fungsi tiap layer ada 7. Yang pertama ada application, yang dimana pada tahap application ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat, yang artinya application layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Yang kedua ada presentation, yang dimana presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, ataupun dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. 3. Ada session, yang dimana di session ini durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session, atau yang sering didengar sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat ada transport, yang dimana transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesanan atau antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan menuliskannya ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Kelima ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan atau yang disebut dengan routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika telah sampai pada perangkat penerimanya. Yang keenam ada data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antara jaringan, data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. 7. Ada physical. Di physical ini, lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer yang bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit streaming. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombolnya. Yang dimaksud dengan OSI layer yaitu sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP atau IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol, dan IP itu yang disebut dengan Internet Protocol. Kemudian kita akan bahas tentang TCP atau IP, yang dimana TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunikasi internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau yang disebut dengan protokol SUL. Di TCP mempunyai empat keunggulan. Yang pertama ada Open Protocol Standard, yang itu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Yang kedua ada independen dari physical network hardware. Ini menyebabkan TCP atau IP dapat menginteraksikan bermacam network baik melalui
Ethernet Talking Link Dial-Up. Yang ketiga ada skema penyelamatan, yang umumnya menyebabkan device yang menggunakan TCP atau IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Yang keempat ada high level protocol standar, yang dapat melayani user secara meluas. Macam-macam layer pada TCP ada 5. Yang pertama ada physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layar ini. Yang kedua ada network access layer. Protokol pada layar ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Yang ketiga ada internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP network dibangun. Yang keempat ada transport layer, yang dimana transport layer dua protokol utama pada layer ini adalah yang pertama ada transmisi control protocol dan user datagram protocol. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Kelima ada network. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan yang berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antara jaringan atau yang disebut dengan routing. Lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil, lalu menyusunnya kembali ketika. Tiga ada session, yang dimana di session ini durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau yang sering didengar sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Yang keempat ada transport, yang dimana transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesanan atau antara dua. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang jangkauannya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.